Ya, berarti kita masih berbicara mengenai mewaspadai maraknya propaganda di media sosial. Propagandanya yang negatif bagi NKRI, karena banyak yang membangun opini-opini buruk dan mengarah kepada perpecahan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami sambung, tadi ada usulan-usulan dari Aryo bahwa orkestrasinya mesti baik, konten-kontennya mesti menarik. Nah, Pak Semi, sebagai praktisi yang kemudian masuk ke pemerintahan begitu, apa yang kemudian kalau dari sisi orkestrasi, siapa yang kemudian bisa mengangkat ini semua sebagai sebuah masukan saja kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita didengar oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintahan lebih banyak lagi begitu. Bagaimana orkestrasi propaganda untuk mencegah perpecahan ini, untuk ideologi-ideologi ini bisa dilakukan? Anda sudah cukup lama di pemerintahan. Di mana itu kendala-kendalanya menurut Pak Semi? Silakan. Ini kendalanya adalah kita tidak bergerak bersama. Jadi ada Kominfo, ada yang lain harus bergerak bersama. Dan orkestrasinya harus dibuat yang memang mempunyai pengetahuan lebih terhadap ideologi bangsa, yaitu BPIP namanya. Menyiapkan konten-kontennya dan semua unsur kita ini bergerak. Jadi kita bergeraknya sama. Jadi gaungnya itu bisa dirasakan. Ya. Kalau hanya satu kementerian saja, umpamanya. Tapi ini semua isu ini harus diangkat kembali. Ya. Dan ini adalah bagian daripada meliterasi masyarakat dan juga membawa masyarakat ke era baru. Jadi di sinilah unsur-unsur itu dimasukkan. Kan kita belum pernah menjadi warga negara. Belum pernah kita menuangkan itu bahwa semua orang paham tidak sebagai warga negara Indonesia itu apa hak dan kewajibannya. Nah ini menurut saya adalah momentum yang sangat tepat untuk memasukkan tadi unsur-unsur kebangsaan kembali pada saat kita ingin melakukan transformasi digital. Jadi supaya kita waktu kita menggabungkan ruang fisik dan ruang digital kita menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, bahwa benar kita itu ada warga negara Indonesia di suatu ruangan yang begitu terbuka. Kan kita kehilangan di identitas nantinya kalau enggak. Karena kita ruangannya terbuka sekali ini. Dan kita meyakini sebetulnya di lautan media sosial itu banyak yang NKRI kan begitu. Cuma mereka kemudian mau nge-like apa, mau share apa dan segala macam. Konten-konten itu yang harusnya banjir dan kemudian dibantu disebarluaskan. Sedikit membayangkan begitu ya, saya ke Aryo. Di era digital begini, kalau zaman dulu itu kita putar saja lagu pemilihan umum, lagu keluarga berencana, semua orang harus mendengarkan karena hanya mendengarkan RRI dan TVRI pada waktu itu. Sehingga cepat nempel begitu. Kalau sekarang saya ingin memberikan ilustrasi, misalnya diri saya suka sepeda, somehow di media sosial saya udah dikasih tuh barang-barang yang berbau sepeda begitu. Nah jadi perangnya udah begitu terarah. Saya mungkin nggak bisa dapat konten-konten yang berbau agama atau apa karena saya nggak ada interest di situ di dalam media sosial saya. Kalau sudah seperti ini, apakah masih mungkin dengan gelontoran isu, dengan campaign yang sedemikian rupa, atau harus ada strategi khusus yang kemudian dibuat agar campaign ideologi ini bisa kena kepada seluruh bangsa kita, dari mulai anak muda dan kemudian orang-orang lain? Aryo. Iya Mas, ini Mas Bayu tampaknya memang sudah sangat milenial sekali ya, jadi sudah ngomongnya interest gitu. Gara-gara bergaul sama Pak Semi sama Aryo, ya kan? Jadi Mas Bayu begini, ini saya rasa juga menjadi salah satu keuntungan di sosial media Mas Bayu ya. Bahwa zaman dulu benar kata Mas Bayu, kita kan model iklan tuh kan tebar paku di jalan, siapa yang kena alhamdulillah kan begitu ya. Betul. Kalau sekarang kan udah mulainya solution ya, dalam artian udah mulai snipering gitu ya. Nah keuntungan juga di sosial media Mas Bayu bahwa sekarang sosial media itu bisa melakukan yang namanya ads Mas Bayu. Jadi bisa targeting. Kita bisa targeting based on interest, based on desire, atau bahkan based on demografi. Nah, saya rasa tadi begini, kalau memang sudah kita mempunyai tadi katakanlah orkestrasi yang tepat, tentunya strategi juga yang tepat. Itu kan nanti akan ditentukan turunan-turunannya dalam artian konten apa di channel apa, konten apa menyasar kepada orang yang interestnya apa. Nah ini kita mampu gak Mas? Bangsa Indonesia, bahkan anak muda Indonesia ini sangat canggih untuk melakukan hal-hal demikian. Memang tadi ya benar bahwa mereka tidak ke reach, mereka sekarang scattered nih, mereka tersebar di mana-mana,
sebenarnya mereka punya interest atau mereka punya keinginan untuk bantu, tapi karena mereka belum dirangkul gitu ya atau nggak diorkestrasi, jadinya ya tidak kelihatan suaranya. Nah, ini kalau kita berbicara strategi yang tepat, memang saya juga tadi setuju bahwa ini harusnya baiknya di bawah BPIP. Nanti BPIP bisa merangkul anak-anak muda. Ya kalau kita bicara sekarang anak agensi, Mas. Banyak anak agensi sekarang. Ya, yang mau sukarela untuk membantu ini, ya kan? Begitu. Yang mau sukarela untuk bantu ini. Banyak kok yang concern dengan negaranya, banyak yang jenuh dengan propagandanya. Tapi mereka nggak tahu, saya mau stand for di mana, saya mau stand for who gitu loh. Nah ini yang saya rasa perlu tadi kita tingkatkan, perlu kita buat strateginya, perlu diorkestrasi bahwa oke, ini kita akan melakukan ini ke depan, visinya seperti ini ke depan. Nah satu lagi Mas, tadi menanggapi Mas Semi, izin Bang Semi. Jadi di luar negeri Mas, ada di Jerman itu yang sudah kominfonya atau government-nya itu melibatkan platform untuk menangkal berita-berita hoax dan juga berita-berita propaganda. Bahkan sampai diberikan denda Mas Semi ya, kalau saya tidak salah ya. Sampai diberikan denda kalau mereka kelolosan terkait dengan hoax. Saya rasa juga mungkin Mas Semi juga dan Kominfo sudah mulai merencanakan ini, tapi ya saya rasa memang harus disegerakan. Apalagi kita mau mengarah kepada pilkada lagi kan gitu ya. Akan ada pilkada di Desember ini dan nanti 3 tahun kemudian kita akan persiapan pilkada lagi. Jadi ini sangat-sangat penting juga saya rasa Mas, bahwa mengajak platform gitu ya, mau Facebook, mau Twitter, mau Instagram gitu ya, mereka harus terlibat dengan melakukan screeningnya mereka sendiri. Kalau mereka kelolosan ya mereka harus kita minta pertanggungjawabannya juga. Nah, ini salah satu yang saya lihat juga kurang dilihat atau kurang menjadi perhatian dari government adalah mereka merasa bahwa saya sudah hadir nih di sosial media. Tapi satu hal yang belum dilakukan interaksinya. Nah, jadi berinteraksi tadi kan menyebarkan ideologi, menyebarkan kebangsaan, menyebarkan ide gitu ya. Nah ini saya rasa juga yang wajib disampaikan oleh kementerian-kementerian gitu ya. Lalu beberapa senior-senior di pemerintahan bahwa jangan hanya hadir nih kita, tapi kita harus berinteraksi. Nah ini yang menjadi PR juga, bahwa bagaimana interaksinya menjadi cair. Seperti tadi Mas Bayu bilang dengan Twitternya TNI AU gitu ya, cair tuh ya. Nah itu saya rasa itu bisa menjadi bisa menjadi masukan dan benchmark juga bagaimana kita tap in dengan anak muda, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan tapi dengan cara yang cair gitu ya. Bayangin aja tentara ngomongnya kayak lucu gitu kan, jadi have fun gitu kan. Nah ini saya rasa ini bisa menjadi yang dicontoh juga dari beberapa teman-teman di pemerintahan sekarang. Begitu Mas Bayu. Terima kasih untuk input-inputnya tadi. Sebelum saya ke Pak Semi, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, respect terhadap, tadi kita bicara ketika kita jeda begitu, bagaimana kemudian di tengah situasi seperti ini, akun-akun seperti akun Twitternya TNI Angkatan Udara menjadi apresiasi karena mampu mendekati banyak pihak. Gagal kita paham bahwa ini adalah akun keamanan yang serius begitu, ternyata mereka tampil dengan milenial begitu. Sama, Pak Wawan juga milenial terus kan begitu, aktif di media sosialnya. Nah ini udah siap belum pihak-pihak keamanan untuk melebur diri kepada media sosial? Artinya saya mau bilang begini Pak Wawan, dengan segala respek saya. Pihak-pihak keamanan itu masih dipegang sama yang non-milenial sehingga kaku dia tampil di media sosial. Padahal seharusnya seperti Aryo bilang, harus bukan sekedar ada, tapi kemudian mengikuti apa yang terjadi, melebur dengan baik terhadap perkembangan digital dalam hal ini media sosial. Sebenarnya sudah siap, Pak Wawan? Ya kalau kami sih kita siap ya, karena kita meskipun aparat keamanan, kan tetapi kita juga menyelami kehidupan milenial. Dan itu kita bicara bukan hanya masalah ideologi saja, tapi juga dan dari mereka juga aparat juga banyak yang masih muda juga, atau meskipun usianya setengah bayar, tapi jiwanya jiwa muda juga banyak. Saya yakin kalau Pak Wawan bisa berinteraksi dengan mereka, sehingga kita bisa give and take lah antar mereka. Bahkan juga banyak diantaranya yang lantas bisa dijalin lebih lanjut untuk komunikasi lanjutan, baik itu komunikasi kerjasama di bidang seminar atau webinar ataupun juga
kerjasama lain yang konstruktif di masalah kehidupan. Artinya ada apa di wilayah tersebut yang perlu dibantu misalnya. Hal seperti ini terus juga dikomunikasikan hingga sekarang, sehingga mereka bisa merasa dekat. Lantas ada kekakuan hubungan, dan ini juga di Badan Intelijen Negara ada Kominpus, Komite Intelijen Pusat, di mana kita juga ketemu intelijen di seluruh kementerian lembaga terkait, dan ini juga kita sampaikan, dan mereka juga ada kedekatan. Seperti saya bilang tadi, komunikasi yang baik akan menghindarkan terjadinya miskomunikasi. Sehingga era digital di mana kaum milenial ini perlu literasi, mereka bisa secara terbuka menyampaikan isi hati maupun kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, tidak takut-takut lagi. Kadang-kadang mereka juga merasakan kekakuan itu kalau misalnya mereka kan menduga-duga apakah ini nanti salah di dalam menyampaikan atau diterima secara dianggap tidak sopan ataupun dan sebagainya. Tapi dengan kita juga menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang keseharian, dengan pola yang tidak direktif atau mendikte, mereka lebih juga banyak keluar ide-ide segar untuk seusia mereka. Sehingga ini kita ada suatu hubungan timbal balik yang akhirnya bersinergi untuk juga saling mengisi, sehingga berbagai isu hoax kita tepis, dan mereka ada tutor sebaya. Jadi tutor sebaya itu dari kalangan seusia mereka, lantas mendiskusikan itu, nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mereka tanyakan ke kami. Dan setelah itu kita sampaikan dan mereka sebar juga kepada teman-teman sebayanya, sehingga dari sejak usia muda mereka sudah memahami apa yang terjadi di gejolak Ipolexos Budankam di negeri ini. Demikian. Itu yang kita harapkan, dan terus dijalankan Pak Wawan. Tinggal bagaimana kemudian, ya kan Aryo, Pak Semi, Pak Wawan, sebetulnya kita tadi ini sama-sama sepakat bahwa propaganda yang tidak baik, negatif bagi NKRI harus kita imbangi, kita gelontorkan propaganda juga, campaign mengenai NKRI yang sebenar-benarnya. Tapi kita butuh konten-kontennya. Nah, hal semacam ini yang mesti kita lakukan secara terorkestrasi. Saya meminjam istilah Aryo, supaya kemudian semuanya terdesain dengan baik. Teman-teman dari agensi tadi, kalau kata Aryo, ini biasanya kita menyebut teman-teman dari PR agency dan advertising. Jago-jago mereka ini bikin jargon, dan pasti mau membantu, begitu ya Pak Semi? Ya, betul Mas. Pak Semi, kita nih bisa menitipkan ini nggak lewat Pak Semi dan juga tentu Pak Wawan begitu, lewat literasi digital di Kominfo, tolong sampaikan bahwa kita butuh orkestrasi, bahwa kemudian nanti berkembangnya seperti apa di pemerintahan dengan sistem, dengan seluruh stakeholder keamanan dan lain-lain, pelan tapi pasti kita mengarah ke sana. Bisa Pak Semi? Ini yang sedang kita lakukan. Jadi terkait dengan lagi literasi ini, kita malah sedang melakukan namanya penyusunan roadmap-nya. Kita melibatkan berbagai macam stakeholder untuk tadi bisa memahami target-targetnya, bahasanya bagaimana, apa darahnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dulu siapa audiensnya, supaya kita bisa membuat sebuah narasi yang sesuai dengan mereka bisa mencernanya dengan baik. Itu pertama. Nah, tadi jadi itu yang kita lakukan, dan itu saya kata bisa. Dan ini menjadi yang tadi saya katakan, menjadi program Kominfo, dan Kominfo akan mengajak berbagai instansi. Saat ini ada 108 instansi dan perusahaan yang terlibat dalam gerakan ini, namanya cyberkreasi. Itu bisa di cyberkreasi.id. Nah, terkait tadi regulasi yang tadi Mas Aryo katakan, seperti ada yang ada di Jerman dan Singapura, kami baru saja menandatangani revisi permen yang bentar lagi sekarang sedang proses perundangan sedang di Kumham. Nah, itu juga memberikan mandat atau bukan mandat, memberikan mengharapkan daripada platform juga aktif melakukan seperti yang dilakukan di Singapura maupun di Jerman. Ini yang kita lakukan. Kalau mereka melanggar, ya kita akan adakan denda. Jadi selain dari kita juga melakukan secara aktif, mereka pun secara aktif melakukan hal yang sama. Itu kira-kira tambahannya Pak Mas Bayu. Ya, jadi sudah dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini kita tutup dengan semangat bahwa upaya-upaya mengarah kepada
kita membanjiri media sosial kita dengan propaganda yang baik untuk NKRI sebetulnya sudah mengarah ke sana. Mudah-mudahan tercipta orkestrasinya. Pagi hari ini saya titipkan ke Pak Wawan, saya titipkan ke Pak Semi, agar semangat orkestrasi ini lebih terasa buat pemerintah, sehingga ini kemudian menjadi sesuatu. Nanti saya, Aryo, yang muda-muda, boleh ya saya menyebut diri saya muda sama Aryo, Pak, sama Pak Semi. Saya juga muda. Kita sama-sama muda. Kita sama-sama muda. Semangatnya begitu. Adalah muda, tapi kalau maksimal sudah merasa tua ya semangatnya tua itu. Ya, makanya kita harus semangat muda terus untuk NKRI, sehingga apa yang dikatakan menjadi sebuah kewaspadaan bersama bahwa medsos kita harus adalah medsos yang kita imbangi propaganda-propaganda yang tidak baik bagi NKRI. Terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi.